dalam keadaan diguyur hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa sampai di majelis ini. Maka untuk yang pertama, mari kita minta kepada guru kita Ustaz Muhammad Farzan Taufik untuk memberikan ilmu serta nasihatnya kepada kita. Kepada beliau kami persilahkan. Wa alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Ahad kali ini, meskipun diguyur hujan, kita masih tetap bersemangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang insya Allah hadirnya kita ke tempat ini tidak hanya sebagai penghibur kita sebagai seorang muslim, yang mana hadirnya kita ke majelis ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah sepenuhnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, salafus saleh, ulama-ulama, guru-guru, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita, yaitu syafaat yang kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma, yang mana tidak ada lagi syafaat yang bisa menolong kita yaumil qiyamah kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang Al-Fakir muliakan, guru kita semua Al-Habib Syarif bin Zainul Faqih, kemudian para guru yang lain, para sepuh, bini sepuh, para aparatur pemerintah yang mudahan hadir, perwakilan pemerintah, yang mudah-mudahan insyaallah yang saya muliakan antum semua yang hadir pada majelis ini, yang insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita pernah melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Berbicara masalah ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina amanu, qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau berpikir tidak ada bedanya antara orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Artinya apa? Bahkan di dalam Al-Qur'an di surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian orang-orang, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Setelah orang yang beriman, maka yang diangkat adalah orang-orang yang berilmu. Saking dahsyatnya luar biasa orang yang berilmu disandingkan setelah orang yang beriman. Orang yang berilmu insya Allah menjadi bekal kita hidup, bukan hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus memiliki ilmu. Bayangkan kalau orang punya motor tapi nggak bisa bawa motor, kecelakaan lah dia. Beloknya mau kanan, sennya sen kiri. Nah, ini karena nggak ada ilmunya.
Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Wa man aradal akhirah." Kalau siapa saja yang ingin akhirat, maka harus dengan ilmu. Orang semua bisa sholat, tapi belum tentu ilmu sholat bisa semua dapat. Orang semua bisa baca Quran, tapi ilmu bacanya belum tentu semua bisa. Makanya terkadang ada yang mengatakan dulu bahwa Al-Quran, terutama golongan-golongan Syiah itu, Al-Quran itu nggak orisinil. Golongan Al-Quran itu nggak orisinil. Padahal bukan Al-Quran yang tidak orisinil. Al-Qurannya benar, dalilnya benar, tapi otaknya lah yang nggak benar memahami tentang Al-Quran. Maka belajarlah tentang ilmu Al-Quran, ilmu sholat dan lain sebagainya. Bahkan diibaratkan orang yang berilmu, kata Rasulullah SAW, afdalul ilmi alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah, kafadli ala sairil kawakib. Kama kata Rasulullah SAW, kafadlil qamar ala sairil kawakib. Sama halnya seperti bulan purnama yang lebih terang, yang menerangi bintang-bintang. Nah itu kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu itu cahayanya dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah, itu lebih terang. Sama halnya seperti terangnya rembulan dibandingkan dengan terangnya bintang-bintang. Masya Allah. Artinya apa? Segala bentuk peribadahan kita pada Allah harus dilandaskan dengan ilmu. Ilmu bisa tegak sendirian, tapi amal tak bisa berdiri tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu sama halnya orang bodoh namanya. Tapi insya Allah kalau ibadahnya dibarengi dengan ilmu, semua akan merasa ibadahnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang singkat ini, hadirnya saya di sini, mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu dari guru kita Al-Habib Syarif. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu dari beliau, ilmunya bermanfaat untuk kita, karena ketika kita meninggal, ketika kita wafat, kan idza matal insan, ketika manusia meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa hanyalah 3. Di antara 3 itu adalah yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan di majlis-majlis bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, khususnya mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan, karena hadirnya saya di sini adalah untuk hadir mengaji, mendengarkan nasihat dari guru. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah khilaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuhu al-wajidi burhanuhu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa wala. Alhamdulillah alladhi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi-idnihi qad nadana labbayka ya man dallana wa habana. Salla alayka Allah bari'uka alladhi bika ya musaffa khasana wa hadana. Para guru sekalian yang saya hormati, saya cintai, Ustaz Muhammad Farzan Taufik dan seluruhnya lebih daripada tuan-tuan guru yang ada di sini,
Mudah-mudahan semuanya, walaupun hujan yang sangat lebat tadi mengguyur kita semua, kita sampai ke tempat ini untuk membuktikan keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya pulang membawa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita semua di tempat ini membuktikan bahwasannya kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man yuridullah bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jadi kalau Allah ingin kasih seseorang itu kebaikan, kalau Allah ingin kasih seseorang itu sesuatu hal yang baik, apa kata Nabi? Yufaqihu fiddin. Maka orang tersebut akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Hadirnya kita sampai ke tempat ini, walaupun hujan, kita tidak peduliin. Pakai payung, pakai jas hujan, Masya Allah, sama istrinya jauh, pakai jas hujan nyampe ke tempat ini. Subhanallah, jauh-jauh, Barzan sampai basah bajunya ya. Luar biasa. Nyampainya kita sampai duduk di majelis ilmu seperti ini, artinya kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Karena gak sembarangan orang yang tahu akan apa fadilah, akan keutamaan daripada majelis ilmu. Kalau kita ingin tahu bagaimana gambarannya ilmu, maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Apa kata beliau? Law kana lil ilmi suratun, kalau seandainya ilmu itu punya gambaran, punya tampilan, ada surahnya, ada gambarnya. Kalau sekarang bisa ditampilkan dalam bentuk mungkin di layar HP kita, di layar apa? Komputer kita, atau ada infokus ditampilkan begitu. Kalau ada gambarnya, kalau kita bisa tahu melihat gambarnya itu, lakanat suratuhu ahsan. Maka tampilannya itu, gambarnya itu lebih baik, lebih indah, lebih luar biasa min suratis samaj, daripada apa? Tampilan matahari, wal qamar, bulan, wan nujum, dan seluruh daripada bintang gemintang, was sama, dan langit. Kita lihat matahari, luar biasa indah ya. Kita mikir, luar biasa matahari. Walaupun jauh, bisa menghangatkan diri kita, bahkan memanaskan daripada keadaan bumi ini. Kita lihat matahari saja sudah luar biasa. Sudah luar biasa takjub. Bahkan mata telanjang kita tidak bisa memandang matahari ciptaan Allah. Dari luar biasanya matahari. Kadang kita benci sama matahari, panas. Tapi kalau nggak keluar matahari berapa hari aja, seminggu aja pusing gitu. Memang gitu modelnya manusia ya. Dikasih panas, salah. Dikasih hujan, salah. Panas terus, ini kapan mau hujan? Dikasih hujan, hujan terus. Cucian apa katanya? Tidak kering lah. Kasih panas, panas.
segala macam. Akhirnya malaikat ngamuk, nanti dikasih hujan air panas. Baru tahu rasa. Kita lihat bulan, tadi disebutkan oleh Ustaz Barzan Taufik, luar biasa. Seperti halnya apa tadi bulan ya, dibanding seluruh daripada bintang gemintang. Kita lihat bulan begitu indah ya, ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kagum kita lihat bulan purnama, kagum kita lihat bulan itu. Bagaimana Allah dengan cantiknya menciptakan itu semua, keadaannya. Iya enggak? Lihat matahari kita kagum, lihat bulan kita kagum, lihat bintang kita kagum. Walaupun anak-anak sekarang udah jarang bisa menikmati keindahan langit, keindahan matahari, keindahan bulan. Ya, kenapa? Mereka lebih sibuk dengan Androidnya. Kalau dulu kita malam-malam sekeluarga duduk di mana? Tengah malam atau lagi malam lihat bulan, lihat bintang. Ya, sekarang langka yang begitu. Anak-anak sekarang udah tidak ngurus mau bulan, mau matahari. Di rumahnya, di kamarnya aja ya. Udah keluar dari kamarnya kalau sudah pegang HP. Begitu keluar dia bingung. Ini matahari apa bulan? Tanya sama orang sebelahnya. Bang, itu matahari apa bulan? Kata orang sebelahnya, maaf, saya orang baru di sini. Subhanallah, sama-sama bego. Bego semua. Gak ada orang zaman sekarang. Subhanallah. Artinya kita lihat matahari udah bingung. Betapa besarnya ciptaan Allah. Walaupun jaraknya begitu jauh, manfaatnya bisa kita rasakan. Kalau kita belajar astronomi, belajar apa itu biologi dan seterusnya, jutaan kilometer katanya ya, ratusan juta kilometer. Tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Bulan juga begitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita tahu gambaran daripada apa? Ilmu itu gambar apapun yang kita kagumi, keindahan apapun yang kita kagumi di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Keindahan ilmu. Kita akan terkagum-kagum. Kita akan apa? Kita akan merasa tidak pernah puas melihat keindahan ilmu tersebut. Subhanallah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Semoga Allah meridai beliau. Khuyira Sulaiman alaihi salam telah diberi pilihan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenal Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini nabi yang hebat. Ia mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Yang kita tahu aja lah, yang sering disebutkan apa? Mukjizatnya Nabi Sulaiman? Bisa berbahasa binatang. Berbicara dengan binatang, ya. Jangankan binatang, jin, setan, ketika itu jadi anak buahnya siapa? Nabi Sulaiman. Manusia, seluruhnya pokoknya sampai ke angin-angin, angin segala macam itu semua jadi apa? Anak buahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hebat gak Nabi Sulaiman? Hebat. Dan raja terkenal. Nabi Sulaiman ini raja kaya raya. Dikenal kalau di luar Islam, orang Yahudi dan sebagainya menyebutnya King of Solomon. Raja Sulaiman itu. Yang katanya kuilnya beliau dulu, tempat ibadahnya beliau di bawah daripada apa? Masjidil Aqsa sekarang gitu. Nah,
Artinya singkat cerita, Nabi Sulaiman ini orang hebat. Mukjizatnya luar biasa. Dikasih pilihan Nabi Sulaiman itu bainal ilmi, antara ilmu, wal mal, harta, wal muluk, dan kerajaan, kekuasaan. Dikasih pilihan sama Allah. Kalau bahasa kita ini Sulaiman, kau mau ilmu, mau harta, apa mau jabatan lah kalau sekarang, atau apa kekuasaan jadi raja. Pilih yang mana Nabi Sulaiman? Kalau kita dikasih, kau mondok, apa bapak kasih duit 3 miliar, apa bapak jadikan kau pejabat? Pilih yang mana gitu? Gak mondok, gak ada mana? Gak mondok. Kang Arman mondok. Ayo jujur, kalau kita disuruh mondok, kau bapak tanggung mondokmu selama 10 tahun, karena waktu itu apa usianya baru 15 katanya. 10 tahun, semuanya dipenuhi 10 tahun. Dengan dikasih duit 3M dari misalnya ya, 3 miliar. Kau mau dagang, mau apa terserah. Atau bapak jadikan kau raja, atau pejabat sekarang, presiden lah kalau di sini. Kira-kira kalau kita milihnya yang mana? Jawab pagi hati masing-masing sudah ya. Ini Nabi Sulaiman dikasih pilihan begitu. Dikasih apa? Pilihan yang semacam itu. Lalu apa yang terjadi? Fakhtarul ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu, bukan duit, bukan kerajaan, bukan. Fa'atallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan siapa? Nabi Sulaiman al-mal wal muluk. Duit, harta, dan kerajaan. Dikasih sama Allah harta dan kerajaan ma'al ilmi. Dengan ilmu. Karena pilih ilmu itu tadi, duitnya dikasih. Kerajaan dikasih. Faktanya Nabi Sulaiman jadi raja hebat, King of Solomon, Raja Sulaiman. Diakui, walaupun bukan Islam, diakui King of Solomon, terkenal. Iya gak? Duit banyak namanya raja, tapi punya ilmu. Berapa banyak orang yang jadi raja, jadi pejabat, tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Pelongo-pelongo. Ada nggak raja pelongo-pelongo? Tahu, bukan di Indonesia, di Israel ya. Situ jauh. Subhanallah. Kalau kita nanya, lebih berharga mana? Ilmu, harta, atau kerajaan? Lebih berharga mana? Ilmu. Dengan ilmu bisa dapatin semua. Nabi Sulaiman. Subhanallah. Anda sebutkan dalil-dalil aja, bukan katanya Anda semua. Biar apa? Biar kita melek sama ilmu. Biar kita tahu daripada manfaat ilmu. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini imamnya para imam, gurunya para guru, kiainya para kiai. Kenapa? Madhab Imam Syafi'i ini dipakai seluruh dunia. Paling banyak seluruh dunia pengikutnya dalam hal fikih adalah Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris Syafi'i. Nah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Apa kata beliau? Man arada dunia, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, ingin sukses hidupnya di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus punya ilmu, harus meraihnya dengan ilmu.
Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus memperolehnya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka dia pun harus memperolehnya dengan ilmu. Ingin bahagia di dunia, ilmu. Apapun, kita ingin bahagia di dunia, ingin sukses di dunia, harus punya ilmunya gak? Harus. Iya gak? Apapun, mau dagang, harus tahu ilmunya, ya gak? Mau jadi perajin, harus tahu ilmunya. Mau jadi petani, harus tahu ilmunya. Sampai ada Institut Pertanian Bogor, ya tempatnya Kambogo. Mau jadi petani aja harus apa? Yang profesional, yang mendapatkan daripada apa? Posisi yang baik, petani yang sukses dipelajari dengan sampai universitasnya ada, ya kan? Artinya urusan dunia harus punya ilmunya. Akhirat apalagi, nggak boleh sembarangan, ya. Tadi Ustaz Bazan juga menyampaikan betapa ilmu itu juga harus beribadah itu pun harus punya ilmu, nggak bisa sembarangan. Salat perlu ilmu nggak? Perlu. Puasa? Perlu. Nah, dan barang siapa ingin bahagia di dua-duanya, dunia dan akhirat, maka jalurnya tetap dia harus punya ilmu. Warada, diriwayatkan anna dunia, bahwasannya dunia ini, kesenangan dunia ini, yu'tihallah, Allah berikan, man yuhibbu, siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man la yuhib, dan kepada orang yang tidak dicintai sama Allah. Jadi dunia ini, urusan harta ini dikasih sama Allah. Siapa yang dicintai dan dicintai dikasih semua sama Allah. Urusan dunia nih, yang kafir, yang muslim, yang sholat, gak sholat, semua dapat, semua dikasih sama Allah. Malah yang kafir itu kadang lebih banyak dikasih sama Allah. Iya gak? Ceketek babat caplok, banyak gak duitnya? Banyak. Iya gak? Bagian-bagian siang-siang maling ceng, ya? Banyak duitnya. Bener gak? Banyak. Jadi urusan dunia ini Allah kasih sama orang yang dicintai ataupun yang tidak dicintai sama Allah, semua dikasih. Dan disebutkan dalam hadis apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu apa? Penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Penjara. Kita ini kayak di dalam penjara di dunia ini. Waktunya terbatas 60-70 tahun kurang lebih. Ya, lebih-lebih dikit lah. Lebih kebanyakan juga bingung, ya. Umur sudah lebih 100 tahun, bingung nggak? Bingung nggak kapan matinya, ya. Teman-temannya sepantaran sudah pada berangkat, sudah jadi generasi wal asri, sudah berangkat semua, ya. Nah, dia sudah umur 125 tahun, bingung nggak dia? Anak punya jin, anak punya kakek itu meninggal 131 waktu itu. Itu Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar bin Furi. Lihat, ceritanya udah zaman Belanda, zaman ini, yang kita udah datang
itu cerita coba. Teman-teman sepantaran udah. Orang-orang yang udah usianya begitu pasti apa? Yang diharapkan mati sudah. Lihat lettingnya teman-teman seperjuangannya, teman-teman mainnya sudah berangkat semua, dia masih hidup. Iya enggak? Tanyain kalau ada percaya orang-orang yang sudah lewat 100 itu. Pasti. 110. Bapak? Mbah. Mbah, Masya Allah. Bapaknya bapak 110. Pasti sering ngucapin apa dia? Mbah mati. Pasti. Nenek 90 dan seringannya juga. Tuh. Nggak percaya nanti kita nyampe tuh usia begitu. Pokoknya nanyain warisan. Subhan. Oh. Kita gaji santai-santai aja. Hujan soalnya harus hujan ya. Ada yang baru datang biasanya segini dari beresin ya. Tapi santai aja dulu. Insya Allah. Jadi dunia itu diberikan oleh Allah bagi orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma, tapi tidak diberikan ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala illa man yuhibbuhu, kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ilmu itu cuma dikasih sama orang yang dicintai sama Allah. Tidak dicintai, tidak dikasih sama Allah. Tapi apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau sekedar ngapal ilmu itu bisa. Otaknya dijadiin perpustakaan, kitab ini, kitab itu, apa. Tapi tidak manfaat, buat apa? Betul? Flash disk lebih hebat dari dia. Flash disk itu kecil, ya. Harganya berapa kamu kok sekarang? Nggak, ya, standar. 50.000 udah kan? Ada? 75.000 udah dapat. Nyimpan Al-Quran bisa gak? Kamu pun cukup? Lebih. Kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, 7 kitab bisa masuk dalam satu flash disk 75.000. Kalau orang berbangga hanya dengan apalannya yang ada di otaknya dan manfaat ilmunya, kalah kau sama flash disk. Iya nggak? Wah, ini fakta. Anda ngomong begini fakta, terserah mau dibenci apa enggak, terserah. Ini ngomong apa adanya. Betul? Tapi ilmu yang bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat. Kau punya ilmu, akhlakmu harus bagus. Kau punya ilmu, kau harus apa? Benarkan keadaanmu, benarkan keadaan masyarakat, benarkan keadaan umat. Bukan mikir dirinya sendiri, bukan. Bukan ilmu itu untuk memperkaya diri sendiri, bukan itu manfaat ilmu, bukan. Subhanallah. Jadi ilmu itu diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah, minal abrar, daripada orang-orang yang beruntung. Jadi bahagia kalau kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Bahagia benar. Malaikat aja keliling kemana-mana cari majelis yang semacam ini. Duduk di tempat yang semacam ini. Ada sedih walaupun hujan kita berkurang formasi kita ya. Tapi barangkali laron-laron ini ada malaikatnya Allah Ta'ala. Subhanallah. Malaikat itu menuin tempat-tempat kita, duduk-duduk kita. Ada tempat yang semacam ini. Subhanallah. Lanjut ini. Qala Amirul Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah telah berkata menasihati kita Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu orang yang paling alim setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ali ya. Setelah Nabi Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan Al-Jampangi, bukan. Sayyidina Ali itu orang yang paling alim setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Sayyidina Ali itu disebutkan oleh Rasulullah menunjukkan keutamaan Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi setelah Nabi, Sayyidina Ali. Dipilih Sayyidina Ali itu untuk menggantikan posisi Rasulullah. Ketika rumah Rasulullah dikepung oleh musuh-musuh Islam, yang menggantikan tempat tidur Rasulullah, Rasulullah ketika tidur digantikan. Yang tidur di tempatnya Rasulullah ketika itu siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang mendapatkan anaknya Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali ini adalah orang yang paling alim setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya julukan karamallahu wajhah. Apa maksudnya? Seumur hidup beliau itu tidak pernah melihat karamallahu wajhah, itu artinya Allah memuliakan wajahnya. Dalam satu riwayat, beliau ini tidak pernah melihat, kemaluannya sendiri seumur hidup. Jadi Allah memuliakan wajahnya, penglihatannya, tidak pernah melihat daripada kemaluannya sendiri. Tidak pernah iseng model-model kita ya. Nah, dilihat sendiri, tidak pernah. Dan dalam riwayat yang lain tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah nyembah berhala, tidak pernah. Itu Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Al-ilmu khairun. Tadi kan, ilmu itu lebih utama, lebih baik minal mal, daripada harta. Al-ilmu yahrusuk. Ilmu itu akan menjagamu. Orang punya ilmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh ilmunya. Ya enggak? Misal, enggak usah kelas kita lah, kelas teri model begini ya. Misal yang kita ambil yang alim-alim Habib Umar Al-Alama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hadramut ya. Yang kitabnya, salah satu kitabnya Mukhtarul Hadis, insyaallah masuk dalam kurikulum kita, ingin kita ajarkan di daurah ini. Hafal 100.000 hadis, luar biasa. Al-Quran yang ditanya ya. Beliau kalau datang ke Indonesia, Monas itu penuh ya, jutaan orang datang. Beliau datang, dimuliakan gak? Dijaga gak? Dijaga. Orang menyentuh aja susah ya. Kenapa begitu? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizik Sihab pulang dari Mekah lebih dari 13 juta orang datang mengawal beliau. Coba kalau bukan karena ilmu, karena apa? Karena ilmu dan keberkahannya. Betul? Jadi ilmu itu akan menjaga seseorang. Al-ilmu yahrusuk. Ilmu itu akan menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Dan kau akan menjaga hartamu. Beda kalau ilmu jagain kita, kalau kita punya harta, kita jagain harta. Benar gak? Mobil itu bagus, jagain gak? Jagain. Pakai alarm mobilnya ya, pagar rumahnya, segala macam. Subhanallah. Anda sering analogikan begini. Orang yang punya harta, duitnya banyak, makin pusing itu.
yakin 100% makin pusing. Kalau dia tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bingung, penyalurannya bingung. Sebanyak apapun hartanya. Tanya konglomerat yang luar biasa di Indonesia itu. Pernah merasa cukup dengan duitnya? Tidak. Habis bikin mall ini, bikin lagi. Bikin perumahan ini, bikin perumahan lagi. Terus begitu. Kenapa? Begitu sifat dasar manusia tentang ilmu. Ya enggak? Tuh orang-orang yang duitnya triliunan, taruh duitnya di rumah banyak juga, ya. Disimpannya di mana? Berangkas. Berangkasnya pakai kode apa namanya tuh? Kode khusus gak? Dikunci gak? Dikunci. Satu sudah kuncinya. Ya gak? Berangkas taruh di mana biasanya? Ada yang di dinding, ada yang di lemari, ya, di salah satu ruangan lemari. Ya gak? Lemarinya dikunci gak? Dua sudah. Lemari di dalam mana biasanya? Kamar. Kamarnya dikunci gak? Tiga sudah kuncinya. Hah? Lanjutnya rumahnya dikunci gak? 4 sudah. Gerbang kunci gak? 5. Itu kunci doang. Security, belum CCTV, belum segala macam. Berapa lapis kuncinya? Betul? Makanya punya harta makin liar, makin pusing. Orang-orang yang duitnya banyak, kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada Allah, mau tidur aja pusing. Beda sama kita. Ngantuk, angkat selimut, berangkat tidur. Iya. Jadi orang-orang begini. Oh, pusing dulu, ya Allah, besok ini mau ngapain? WA-nya belum banyak yang dijawab. Kalau dia naik ke kasur mungkin jam 10, mungkin baru bisa tidur jam 12. 2 jam kelinting masih mikirin besoknya gimana. Iya gak? Subhanallah. Al-ilmu yasku alal infaq. Ilmu itu kalau dikasihkan, diajarkan makin nambah. Wal mal yunqasuhul infaq. Beda dengan apa? Harta. Kalau dikeluarkan kurang dia. Iya. Kalau dikeluarkan kurang. Tapi kalau ilmu makin dikasihkan makin nambah. Guru-guru itu sebelum belajar mutalaah lagi, baca lagi kitabnya. Mungkin yang sudah terlupa, baca lagi, nambah lagi ilmunya, ya enggak? Pembahasan itu dikasih taufik sama Allah, dikasih pemahaman baru sama Allah. Kitab mana dari dulu ya ini aja, sama anak baca di mana-mana majelis. Tapi setiap yang anak omongkan itu beda-beda setiap majelis. Kenapa? Allah kasih pemahaman lagi. Subhanallah, kita dengerin lagi dari guru-guru kita yang lain, tambahan lagi, ya enggak? Nambah. Jadi investasi terbesar dalam hidup kita adalah ilmu. Nah, hujan lagi mau diselesai. Lanjut ini. Biar Ustaz Berzan biar lama di sini ya. Kasihan Haji Rohim juga mau pulang ke Cinandeng, hujan-hujan karena sekarang ya. Bang Noh tadi pakai jas hujan semua datang ke sini, orang-orang soleh, masya Allah. Khalafatul musalli rahimahullah telah berkata menasihati kita, Fatul musalli rahimahullah, semoga Allah meridai beliau. Alaisal marid, bukankah orang yang sakit idza muni'at tu'am was-sarab wad-dawa yamut? Beliau nanya, bukankah orang yang sakit itu kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, yamut, mati dia?
Ada orang sakit sudah badannya sakit. Dan dikasih makan, dan dikasih minum, dan dikasih obat, mati gak orang itu? Mati. Udah gemeteran, makannya apa? Saya mau makan, gak usah makan, kamu lagi sakit. Minum, saya haus. Gak usah biar cepat. Obat, jangan mahal. Mati gak tuh orang? Mati. Qalu, orang-orang berkata kepada Abdul Musalli, bala, tentu wahai imam, pasti mati. Orang dia sakit, dan dikasih makan, dan dikasih minum, dan dikasih obat, pahit, mati. Qala, maka Abdul Musalli al-imam berkata, apa kata beliau? Kadzalikal qulub, begitu juga hati. Begitu juga hati. Idza mudi'al hikmah, kalau hati itu tidak dikasih hikmah, tidak dengerin ceramah, tidak dengerin ilmu, wal ilma, dan ilmu, kalau ada hati yang tidak dapat hikmah, tidak dapat nasihat, tidak dapat ilmu, salasata ayyam, 3 hari saja. 3 hari orang ini tidak dengerin ilmu, tidak dengerin ceramah, tidak dengerin nasihat, 3 hari saja. Ya pun mati. Artinya seseorang itu akan mati. Jadi pengajian seminggu sekali itu kurang. Kurang bos, kurang. Makanya bersyukur di Cinang, ya di Cinang, di sini juga banyak pengajian. Nah, bikin Cinang ini pengajian 2 kali, 3 kali. Selasa, sore, malam Jumat, malam Senin. Alhamdulillah di Kuria Raya ya. Sebarzan pengajian. Ustaz Syeful punya pengajian. Hari apa? Malam Senin. Malam Ahadnya kita di sini. Kurang. Pengajian seminggu sekali itu kurang. 3 hari dan dapat ilmu, dan dapat hikmah, ya mut. Mati lagi kita. Subhanallah. Ini makin ke bawah makin serem ini ya. Al-ilmu kitabul. Ilmu itu makanannya hati. Ilmu itu makanannya hati. ولهذا كان الحبيب إدريس بن عمر الحبسي يقول, maka begitulah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi berkata, berdoa ba'da faragh min al-majlis al-ilm, kalau sudah beliau hadir di majlis ilmu, apa doa beliau? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqtanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa habis makan. Kalau kita Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, yang paling sering kita baca ya. Beliau kalau habis beres pengajian baca doa habis makan. Kama yakunu dzalika ba'da akhir. Sebagaimana dibaca doa tersebut setelah makan. Kenapa? Karena hatinya habis dapat makan. Ini kayak kita nih, hati kita akan seger ya, merasa mendapat makanan. 3 hari tidak datang pengajian, mati. Ya terserah, yang mau mati aja ya. Terus biar kapok. Qala Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, nafadallahu bih, semoga kita dapat ilmu dari beliau, manfaat dari beliau, amin. Man la yuhibbul ilma, barang siapa yang tidak mencintai ilmu, la khaira fih, tidak ada kebaikan padanya.
tidak ada kebaikan padanya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Jangan ada antara engkau dan dia, orang yang tidak suka ilmu itu, ma'rifah, pengetahuan. Gak usah kenal sama orang yang gak mau sama ilmu, gak usah. Gak usah kan? Kenal, gak usah. Wala sodaqah. Jangan membenarkan orang yang gak senang sama ilmu. Orang kalau udah dikasih ilmu gak mau, diajarin ilmu gak mau, jangan dibenerin omongannya. Minterin. Dikasih nasihat gak mau, pasti model gitu. Diajak bener gak mau. Oh, ngapain ke majelis ilmu kayak orang alim aja. Sekarang kayak yang mau ngamalin aja. Dan seterusnya. Kayak begini tuh tinggalin aja orang begini. Kenapa? Bikin hati kita jauh dari Allah. Fa innal ilma, karena ilmu itu hayatul qulub. Ilmu itu adalah apa? Kehidupannya hati. Wa misbahul basair. Dan apa? Dan lampunya mata hati. Lampunya mata hati. Lampu kita bisa hidup karena ilmu. Terakhir, cerita-cerita. Mau pulang juga bingung itu kan? Terakhir, ini cerita biar kita tahu apa pentingnya ilmu ya. Sebelumnya ada bacakan dulu dari apa yang tadi disebutkan juga sama Ustaz Barzan kalau udah keliru. Al ilmu bila amal julun. Ilmu tanpa amal adalah suatu gila. Punya ilmu gak diamalin. Gila gak? Gila. Tahu sholat itu wajib, tapi gak ngamalin. Gila dia. Kenapa? Dia tahu sholat itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti harus dikerjakan, gak boleh ditinggal. Dia tahu kalau ninggalin berarti dosa berarti siksa tempatnya di neraka. Tahu kalau tidak sholat masuk neraka, tapi milih masuk neraka. Gila gak? Gila tuh. Orang sengajain diri masuk neraka, gila gak? Gila. Jadi orang nggak sholat tahu sholat itu wajib, nggak sholat berarti gila. Tahu keutamaan ilmu, tahu keutamaan majelis ilmu, tidak mau datang majelis. Gila ya? Ya bukan anda yang ngomong ya. Wal amal bi ghairil ilm la yakun, dan amal tanpa apa dibarengi dengan ilmu gak diterima, gak jadi. Subha sholat tidak tahu ilmunya, kacau gak? Kacau gak? Allahu Akbar. Yang dibaca bukan Al-Fatihah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Giliran sujud baca Al-Fatihah. Kacau gak? Diterima gak salatnya? Tidak. Maka lihat cerita-cerita selanjutnya ini membuktikan pentingnya ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Tanpa ilmu ibadah gak diterima. Kacau gak? Nih, lihat salah satu orang yang kacau. Ini disebutkan dalam kitab, artinya ini fakta. An-rajulin min ahlil maghrib. Disebutkan ada seseorang laki-laki dari negeri Maghrib, Maghribi. Sekarang itu disebut Maroko. Annahu kana kathir al-ijtihad fil ibadah. Disebutkan orang ini orang yang apa? Yang rajin
beribadah. Istilah itu ya rajin bener, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, macam-macamnya rajin. Kalau sekarang ngajinya rajin. Wa anahu istaro adhanan. Ini orang ahli ibadah tadi, abid ini tadi beli seekor atanan. Apa atanan itu? Wahia unthaul himar. Atanan itu Allah karim, perempuan apa namanya, betinanya himar. Tahu himar gak? Keledai. Tahu keledai? Bukan susu kedelai, itu bukan, itu kedelai. Keledai itu apa kalau bahasa Sundanya? Ada gak keledai di sini? Ada. Keledai itu kayak kuda tapi kecil. Ya begitulah kurang lebih. Himar, suaranya itu melengking. Sejelek-jelek suara katanya suaranya himar. Ini ahli ibadah ini beli himar perempuan, betinanya himar. Walam yastakmilha fisik. Tapi apa? Ahli ibadah ini gunain himar ini untuk macam-macam enggak? Enggak pernah dipakai apa-apa si himar ini. Keledai ini enggak pernah dipakai apa-apa. Yang lain dipakai buat apa? Pergi ke suatu tempat atau ngangkat apa? Barang dan seterusnya. Tapi sama ahli ibadah ini enggak dipakai apa-apa, dibiarin aja. Fasa'alahu insan an sababi imsakiha. Lalu orang-orang tanya kepada orang ini, kenapa dibiarin aja itu keledai? Kenapa dibiarin, dan dipakai ngangkat barang, dan dipakai pergi dan seterusnya. Setengah 9. Faqala, maka itu setengah 10 ya. Haji Rahim ketawa. Tak bisa boleh gitu. Anda juga capek. Faqala, maka apa? Berkata ahli ibadah itu tadi, apa kata ahli ibadah itu? Umsikuha. Aku tidak pernah apa? Maki dia, tidak pernah manfaatin dia, illa kecuali apa? Liuhsina biha farji. Naudzubillah. Kecuali apa? Kecuali aku tidak pernah pakai apa-apa keledai ini, kecuali aku pakai dia untuk apa? Untuk ngurusin kemaluanku, untuk memuaskan kemaluanku. Wa kana la ya'lam. Karena si ahli ibadah ini tadi, orang yang rajin sholat ini, yang rajin ngaji tadi ini, yang beribadah luar biasa ini tadi, tidak tahu, tidak mengetahui apa? Tahrima, keharaman. Hukumnya haram. Ityanil bahaim. Untuk apa? Menggauli hewan. Dari ahli ibadah, dari rajinnya ibadah, tidak pernah belajar ilmu. Ibadah aja kerjaannya, ngaji aja, tapi ngaji ilmu gak mau. Akhirnya jadi orang bego. Sampai-sampai apa? Sampai menggauli hewan aja tidak tahu kalau itu haram. Dia pikir beli hewan, yang penting dia beli dari uang yang halal, boleh dipakai itu hewan. Subhanallah. Falamma arafahu, ketika dia dikasih tahu, sudah tahu hukumnya bahwasannya menggauli hewan itu haram, bitahrimihi, tentang keharaman itu, bukaan sadida. Maka dia nangis, jadi-jadinya gulung-gulung nangis. Kenapa? Tahu bahwasannya itu haram. Subhanallah. Karena ba'duhum, disebutkan oleh yang lain, la yamsah ra'suhu, disebutkan ada orang lain ini gak pernah membasuh muka indal wudu, ketika wudu.
muddata sittina sana, selama 60 tahun. Ini orang ahli ibadah, tapi gak pernah basuh mukanya selama 60 tahun. 60 tahun dia ibadah, tapi selama 60 tahun itu dia tidak pernah membasuh muka. Dia dunu anna dzalika sunnatun, karena dia kira bahwa membasuh muka itu cuma sunnah hukumnya, padahal wajib, termasuk rukun daripada Salah kenceng. Maka apa? A'idis sholata litilkal muddah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, a'id, ganti sholatmu litilkal muddah, selama waktu itu 60 tahun suruh ganti sholatnya, suruh kodok sholatnya. Kenapa? Tidak sah 60 tahun dia sholat. Subhan, bahaya gak? Bahaya gak? Ibadah tanpa ilmu bahaya gak? Betul? Taubah aja maknanya. Terakhir, دخل الرجل القرية ويدل أهلها أنه من العلماء. Perhatikan baik-baik, terakhir nih sebelum kita tutup. Ada seseorang masuk ke satu kampung, masuk ke satu daerah. Pakaiannya dia ini pakaian ulama, pakai baju ulama, pakai baju gamis ya, pakai jubah, ini namanya jubah, pakai imamah, apa namanya, mudeng-mudeng orang Sunda ya, pakai rida, pakai tongkat, pakai baju ulama ke satu kampung, masuk dia. Orang-orang kagum sama orang ini, pakai baju begitu ya, ke satu kampung yang tidak kenal. Fa'amaruhu an yugassil al-mayyit. Subhanallah, di kampung itu ada orang yang meninggal. Maka karena di kampung itu tidak ada yang bisa mandiin mayit, kebetulan ada orang alim katanya, ada ulama nih datang, minta tolong apa? Masyarakatnya itu minta tolong mandiin mayit. Ulama itu suruh mandiin mayit. Apa yang terjadi? Wa kana la ya'rifu kaifiyata ghusl mayyit. Inna lillah. Si orang ini tadi, si ulama-ulamaan ini gak tahu bagaimana caranya mandiin mayit, gak tahu hukum fikihnya mandiin mayit, gimana modelnya mandiin mayit, caranya gak tahu dia, cuma bajunya doang ulama. Tapi apa? Kaifiyah memandikan mayit gak tahu dia. Tapi kadung pakai baju ulama. Masyarakat minta dia mandiin mayit, bingung gak tuh? Lepo. Akhirnya apa? Falamma ghasalahu saqat al-mayyit. Fadakhala majra al-ma' wan-nasu yantadirunahu fil kharij. Allah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, si ulama-ulamaan ini menerima permintaan masyarakat untuk mandiin mayit. Zaman itu tidak ada kamar mandi. Dimandiin mayit itu di mana? Di sungai. Dimandiin di sungai. Dalam pikiran dia yang penting basah, yang penting kayak mandi biasa sih. Subhanallah.
dimasukkan ke air itu mayit. Air kenceng. Celup-celupkan mayitnya itu ya. Celup-celupkan airnya kenceng, subhanallah, lepas dari tangannya, hilang itu mayit. Ke bawah arus. Caah. Apa kata maksudnya? Ke bawah air. Itu tertutup, tetap ada tutupannya, disekat gitu. Hilang tuh mayit. Ini gemeteran ini ulama-ulamaan ya. Ulama-ulamaan ini keluar, bingung mau keluar. Masyarakat nungguin ini di luar. Gimana nungguin mayit di dalam. Disebutkan orang-orang nunggu di luar, nunggu si mayit ini. Falamma fathul bab, ketika dia buka pintu, dia Ivan dengan rasa takut yang memuncak. Takut dia ketika buka bab. Apa kata orang ini tadi? Ketika masyarakat nunggu, keluarganya nunggu, dia dengan gemeter buka pintu. Orang-orang sudah nunggu, mayitnya mana nih? Apa kata orang itu? Kata ulama-ulamaan ini, mayitukum hada wali min auliya. Apa kata orang ini? Hei, masyarakat, mayitmu, orang yang meninggal ini termasuk wali dari wali-walinya Allah. Aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini walinya Allah. Akhadahul malaika. Malaikat mengambilnya. Ila sama, diangkat ke langit. Oh, ada makna. Seperti ini. Subha, lihat. Sesat ke akhirnya? Sesat. Apa kata dia? Padahal mayatnya ikut air. Dia bilang apa? Ini, mayatmu ini apa? Orang yang meninggal di antaramu ini adalah wali min auliya illa, walinya Allah ini. Tadi waktu aku mandiin, apa? Malaikat datang. Dibawa sama malaikat naik ke langit. Subhanallah. Bahaya gak? Kalau ada ulama-ulamaan bahaya gak? Bahaya. Mau ikut ulama-ulamaan apa ulama beneran? Kalau ulama beneran ngajak orang ke surga beneran. Tapi ulama-ulamaan ngajak orang ke surga-surgaan. Subhanallah. Ada lanjutannya sebetulnya di kitab yang lain. Anda pernah baca dalam kitab yang lain. Sama, akhirnya dia kabur. Kabur dari kampung itu. Kenapa? Takut keburu ketemu mayat yang ke bawah air tadi ya. Dia mau renang pakai baju lama, bingung ya. Mau ngambil mayatnya. Jadi dibiarkan sama dia kan. Dia kabur. Masuk ke satu kampung, kurang ajarnya pakaiannya ini tetap pakaian begitu. Dalam riwayat yang lain, ini orang datang ke satu masjid, sholat ke masjid, subhanallah ketika dia sholat, di kampung yang lain, masjid yang lain, ada iringan jenazah masuk ke masjid itu. Kapok gak? Dia gak tahu bagaimana caranya sholat lagi. Sholat jenazah gak ngerti. Pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis. Imam setempat bingung melihat orang, ada ulama. Ada ulama, akhirnya apa? Begitu mau nyolatin tuh mayat sudah ditaruh di depan pengimam. Imam asli kampung tersebut tidak mau maju. Kenapa? Ada ulama. Ada syekh datang. Ada syekh, silakan syekh. Aduh, udah pakai baju gitu masa nolak dia, bingung ya. Ayo syekh. Dengan PD-nya maju sudah, PD gak PD sebetulnya ya, kebangsa sudah ya. Maju dia. Sholat oleh ya, bismillah. Ini sholat ya, sholat kayak sholat biasa 4 rakaat. Bagi rukuk, bagi kacau gak? Mestinya 4 takbir aja, dia sholat, bagi rukuk, bagi sujud. Apa yang terjadi? Bingung yang belakang makmum. Ini kumaha modelnya aja. Gimana modelnya ini kok bagi rukuk, bagi sujud.
Makanya kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Ngomong wallahu a'lam itu nisful ilm. Allah yang lebih tahu itu setengahnya daripada agama. Kata Imam Syafi'i, bukan hebat, bukan alim orang yang setiap ditanya itu jawab, bukan. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, jangan sok tahu, bahaya. Jangan menghakimi sesuatu yang kita tidak tahu, jangan. Tanya sama orang yang lebih paham sama kita. Insya. Nah, sehingga cerita balik ke cerita terakhir ini ya. Sholat, nyolatin mayit, rukuk, sujud. Pakai rukuk, pakai sujud. 4 rakaat. Kayak sholat zuhur biasa. Ini orang mau gak ikut tapi bajunya begini ya. Jadi ikut aja yang belakang sudah. Sampai nawat. Walhasil tapi ada yang nyeletuk, bingung dengan kelakuan ini, tanya beres sholat. Wahai imam, wahai syekh, kenapa engkau tadi apa? Pakai rukuk, pakai sujud sholat jenazah yang kami tahu cukup 4 takbir. Apa kata imam ini tadi? Kata syekh ini tadi, segadungan ya. Apa kata dia? Kebalikannya yang tadi. Kalau dia yang tadi bilang wali min auliyaillah, walinya Allah, kekasihnya Allah, dia bilang mayitmu ini orang yang banyak dosanya. Orang terkutuk, dosanya banyak, tak cukup cuma 4 takbir, tak cukup. Tak cukup 4 takbir. Jadi orang ini harus ditambah rukuk, harus ditambah sujud, lengkap semua sama tahiyat. Kacau gak? Kacau gak? Makanya penting. Gak cukup orang itu jadi ahli ibadah doang, gak penting. Tapi juga dibarengin ilmu. Ahli ibadah itu penting, bagus. Tapi lebih penting daripada ahli ilmu. Kadang orang yang punya ilmu tidak punya kesempatan banyak beribadah. Kenapa? Belajar ilmu, belajar kitab, mikirkan bagaimana apa yang akan disampaikan kepada umat. Bacanya beliau kitab itu sudah lebih daripada sholatnya orang semasjid. Tapi jangan dipakai juga apa sebagai dalil di guru-guru ya. Ustaz, oh iya, bacanya saya kitab lebih dari orang semasjid. Bukan begitu juga, ada yang bukan jadi dalil tak datang sama sekali ke masjid, bukan begitu. Subhanallah. Jadi intinya yang paling berharga dalam hidup kita adalah ilmu. Kalau ingin hidup kita berkah, kita harus cari ilmu. Investasi terbesar kita adalah ilmu. Kata beliau tadi disebutkan sama beliau juga diingatkan kita 3 hal yang akan apa? Yang akan kekal abadi sampai kita masuk dalam kubur sekalipun. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi titipkan ini kepada anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita ulama, jadikan anak-anak kita ahli ilmu. Walaupun kita bukan ulama, mudah-mudahan anak kita jadi ulama. Jadi ahli ilmu, jadi ahli Al-Quran, jadi ahli kitab. Insya Allah. Kalau kita berinvestasi, buka toko, ngelesin anak kursus bahasa Inggris, matematika, apapun itu, muliakan anak sampai universitas S1, S2, S-tungtung, S2, apapun itu ya. Tapi ngaji, urusan ngaji repot, berarti kita orang yang jauh daripada kecerdasan dalam berpikir urusan di dunia ini. Betul? Karena tidak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman aja tadi gimana? Misalnya, milik ilmu. Maka daurah insya Allah kita buka di sini. Anda punya pemikiran lanjutan. Daurah ini selain anak-anak kita yang bisa duduk, karena guru-guru kita juga banyak yang akan ngajar, termasuk insya Allah Ustaz Muhammad Barizal Taufik, Ustaz Ahmad Nurido, beliau izin. Tadinya beliau mau datang ke sini, anaknya demam, jadi tidak sempat untuk bisa hadir di sini. Ustaz Habib, Ustaz Saiful, dan banyak lagi ustaz-ustaz kita. Ya, termasuk Ustaz Ali. Apa namanya? Anda akan bagi 2. Maksudnya begini, ada yang kita sebut dengan santri yang ikut daurah ini anak-anak kita, ada yang kita sebut dengan jamaah. Maksudnya gimana?
setiap daurah nanti beberapa daurah itu di hari-hari itu ada pembahasan kitab yang bisa diikuti juga oleh yang dewasa. Orang-orang tua boleh hadir. Jadi biar gak hilang kesempatan luar biasa ini. Jadi santri-santri itu duduk di depan nanti ya, biar mereka nulis, nyata dan sebagainya. Kita ini boleh hadir di belakang. Di belakang santri-santri kita berbaur nanti. Cuma nanti ada kelas hifdznya, kelas menghafalnya. Khusus bagi yang santri, yang jamaah tidak usah. Kenapa? Kalau ditagih hafalannya nanti tidak datang lagi. Kabur. Jadi cukup habis kajian boleh pulang atau boleh ngopi. Jam berikutnya anak-anak ini nanti menghafal atau pertemuan berikutnya menghafal. Yang orang-orang tuanya boleh pulang. Begitu, bisa dipahami? Jadi boleh ikut nanti, orang tuanya boleh ikut. Yang mau beli kitabnya juga nanti untuk pegangan juga mau nyoret-nyoret, yang masih rajin untuk nyoret boleh. Ya, nyoret-nyoret ini ya. Jadi apa? Nanti boleh ikut daurah. Tapi di belakang anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu nanti kita siapkan untuk menjadi generasi penerus kita. Tapi kita pun boleh apa? Ikut dalam daurah itu. Nanti juga insya Allah direkam untuk apa? Untuk keperluan bisa di-share kepada yang lain. Insya Allah. Jadi nanti dalam minggu ini ada sudah terbitkan untuk jadwalnya, mana yang bisa diikuti jamaah, yang bisa diikuti kita yang dewasa, mana yang hanya khusus bagi santri karena nanti ada menghafal, menulis dan seterusnya. Insya Allah. Jadi yang belum mendaftarkan anak-anaknya silakan bisa mendaftarkan dengan segera, insya Allah. Karena berapa di minggu-minggu ini kita akan segera mulai pelajarannya, insya Allah. Nah, cukup segitu saja, sudah sangat-sangat panjang pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, pelebur dari dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita dan semua kita yang hadir di sini panjang umur. Amin. Sehat walafiat, dilancarkan rizkinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Ilmu kita dikasih manfaat oleh Allah. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun bagi mata hati kedua orang tuanya. Mudah-mudahan hati mereka dibersihkan dengan Al-Quran, pikiran mereka disucikan dengan Al-Quran, jalan mereka sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah, dicintai Rasulullah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang baik, keadaan yang suci, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, menenteramkan hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli dari musaliha wa kama wa salafna sallam siril Fatihah. Doa penutup kita minta lagi kepada Ustaz Muhammad Hasan Taufik. Kepada beliau kami persilakan, Anda cukupkan dari Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin doa. Kita doa sama-sama. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Bidayah Al-Hidayah. Ketika ada sebuah kaum dari Rasulullah SAW, inna asyadun nasi yaumil qiyamah, sesungguhnya adab yang paling dahsyat, yang paling besar kata Rasulullah SAW, yaumil qiyamah adalah orang yang berilmu namun lam yanfa'allahu biilmihi, tapi tidak diberikan manfaat atas ilmunya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ini di dalam kitab Al-Bidayah Dengan doa kita sama-sama bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
إني أعوذ بك من علم لا ينفع وأعوذ بك من قلب لا يخشع وأعوذ بك من عمل لا يرفع وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فلا لما أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروءة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإله وكل ذي محبة.